Saya Ina Lutfiatin, saya tinggal di Magetan. Dokter memvonis saya menderita polikistik ovarium atau PCOS. Selama 3 tahun menikah, saya belum dikaruniai momongan. Awalnya tahun 2009, setelah saya menikah, 3 bulan itu tidak mendapatkan menstruasi. Saya pikir saya hamil waktu itu. Kemudian saya tes swab. Ternyata hasilnya negatif. Saya berkali-kali tes swab, hasilnya pun masih negatif. Kemudian saya ke dokter kandungan, saya periksakan, ternyata hasilnya juga negatif. Dokter menyatakan kalau sebenarnya rahimnya sehat, tidak ada masalah. Jadi tidak ada ditemukan ada benjolan atau ada hal yang lain di dalam rahim saya. Kemudian pada saat tahun 2010 saya periksa ke dokter kandungan di RSUD Kota Madiun, dan di sana pun dokter menyatakan bahwa hasil USG-nya rahimnya tidak bermasalah, tidak ada ditemukan benjolan juga, tidak ada. Kemudian dokter memberikan resep kepada saya agar saya bisa menstruasi, dan saya konsumsi resep itu 3 bulan berturut-turut saya bisa menstruasi. Tetapi lagi-lagi maksudnya menstruasinya tidak alami, tapi dikontrol oleh obat. Kemudian setelah bisa menstruasi, dokter menyarankan untuk program hamil. Baik, saya setujui. Oke dok, kita coba program hamil. Kemudian dokter memberikan obat penyubur kepada saya, dan saya konsumsi obat penyubur itu, dan diminta kepada saya dokter nanti kontrol lagi beberapa hari kemudian. Setelah beberapa hari kemudian saya kembali ke dokter untuk kontrol, dan dokter mengecek kondisi sel telur serta kondisi rahim. Setelah USG transvaginal, di situ terlihat bahwa ternyata sel telur saya itu tidak bisa matang, dan sangat jelas terlihat di layar USG bahwa terdapat kista kecil-kecil di dalam indung telur. Kata dokter, ini yang dinamakan sebagai polikistik ovarium atau PCOS, dan ini pula yang menjadikan sulitnya terjadinya kehamilan. Tapi dokter memberikan saran, oke, terapi dulu, moga-moga dengan terapi dan program hamilnya tetap dilanjutkan, nanti bisa berhasil hamil. Dokter memberikan resep kepada saya untuk mengonsumsi obat yang digunakan mengobati kista tersebut. Saya konsumsi obat tersebut selama 3 bulan, kemudian diberikan obat penyubur sama dokter, dan dicek kembali kondisi sel telurnya. Ternyata hasil pemeriksaannya sel telur tetap tidak bisa matang karena pengaruh dari kista kecil-kecil itu. Kemudian dokter memberikan obat lagi untuk melanjutkan resep yang tadi itu sampai 3 kali siklus. Kurang lebih itu saya terapinya setahun. Ternyata hasilnya lagi-lagi sel telurnya juga tidak bisa matang karena kista kecil-kecil itu. Dokter memang sudah menyampaikan bahwa penderita polikistik ovarium kalau ingin punya anak atau keturunan berarti memang harus bersabar. Sempat kecewa sih saat itu, tapi oke lah, tidak masalah. Setelah melakukan terapi dan tidak ada perubahan, dokter kemudian menyarankan ke saya untuk melakukan program bayi tabung.
dan melakukan pemeriksaan yang secara intensif di klinik infertilitas di Surabaya. Saya pikir bayi tabung gitu kan. Saya kalau ngobrol sama suami dan kami putuskan bahwa kami tidak melakukan saran dokter. Untuk sementara kita hentikan dulu program hamilnya dulu. Setelah itu saya pun mencoba untuk ke pengobatan alternatif. Beberapa pengobatan alternatif saya datangi, saya coba untuk melakukan pengobatan kistanya, juga minum jamu, kemudian juga pijat perut, dan banyak yang sudah dilakukan. Tetapi memang belum berhasil hamil saat itu. Saya mulai penasaran, sebenarnya polycystic ovarium itu apa? Kemudian penyebabnya apa? Gimana supaya sembuh dari polycystic ovarium? Kemudian saya mencari referensi, saya browsing di internet, dan saya menemukan ada seorang penderita polycystic ovarium yang sembuh setelah minum royal jelly. Nah, kemudian saya minum produk perlebahan dari HDI. Sebenarnya produk perlebahan HDI saya sudah kenal waktu saya masih kuliah dulu, dan saya mengakui produk perlebahan dari HDI itu bagus. Kemudian saya mencari produk sampling HDI di Ngawi, kebetulan dekat dengan tempat mengajar saya. Saya membeli satu paket produk perlebahan HDI yang terdiri dari royal jelly, propolis, pollen energi, dan clover honey. Saya mengkonsumsi royal jelly 1 sendok takar sebelum tidur, kemudian propolisnya itu 2 kali 1 sebelum sahur dan sebelum buka puasa. Kebetulan saat itu pada saat bulan puasa. Begitupun pada pollen energi 2 kali 1, dan clover honey juga 2 kali 1. Seminggu kemudian setelah konsumsi, saya merasakan badan segar, kemudian nafsu makan juga enak, mulai membaik nafsu makannya. Karena sebelumnya ketika saya terapi mengkonsumsi obat dari dokter itu, ternyata saya merasakan mual, pusing, bahkan tidak bisa makan. Mungkin itu efek dari obat terapi. Nah, setelah itu, selain badan yang fit, segar, nafsu makan juga mulai membaik. Yang lebih dahsyatnya lagi, saya merasakan saya sepertinya mengalami fase subur saat itu. Seperti tanda-tandanya ada nyeri di bagian perut bawah, kemudian keluar cairan, nah seperti itu. Yang tanda-tanda itu sebenarnya sebelumnya saya tidak pernah mengalami itu, karena mungkin karena menstruasinya yang tidak teratur. Saya tetap melanjutkan untuk mengkonsumsi produk perlebahan HDI sampai 3 minggu kurang lebih. Saya menunggu menstruasi datang karena sudah mau akhir, mendekati lebaran, kira-kira sekitar seminggu sebelum lebaran. Saya menjadi bertanya, ini saya kok belum mendapatkan menstruasi, ada masalah apa? Saya takut sebenarnya kalau terjadi masalah baru selain polycystic ovarium. Kemudian saya iseng untuk tes pack, ternyata hasil tes packnya positif kalau saya hamil. Saya berkali-kali melakukan tes pack dengan merek yang berbeda, dan hasilnya pun positif bahwa saya hamil.
saya menjadi wow, itu bahagia banget waktu itu, sempat nggak percaya sih. Kemudian saya ke dokter kandungan, saya periksakan, dan di dokter kandungan dites, cek urinnya, ternyata hasilnya memang positif. Waktu itu sama dokter langsung di USG. Di layar USG belum kelihatan kalau ada calon janinnya. Mungkin saat itu masih hitungan beberapa minggu. Tuh. Sebulan kemudian dokter meminta untuk cek kembali USG untuk meyakinkan sudah terbentuk kantung kehamilan atau janin. Kemudian saya kembali sebulan kemudian, ternyata memang saya benar-benar hamil. Senang banget waktu itu. Alhamdulillah, tepatnya bulan Maret tahun 2012, jagoan kecil saya sudah lahir, namanya Muhammad Abdurrahman Al-Farisi. Sehat, tidak kekurangan satu apapun. Saya bisa melaksanakan aksi eksklusif sampai 2 tahun. Saat itu masih tetap konsumsi rutin produk perlombaan HDI. Alhamdulillah saat ini saya sudah punya 2 jagoan, dan sungguh satu kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Untuk teman-teman yang masih berjuang dan yang mempunyai keluhan menderita polikistik ovarium atau PCO, tetap semangat dan tidak putus asa, tetap dilanjutkan program hamilnya, konsumsi produk perlombaan HDI, insya Allah semuanya akan diberikan kemudahan. Terima kasih ya Allah, terima kasih HDI.